Saat tua, aku ingin menua bersamamu, kekasihku. Bersama kita melihat anak dan cucu bermain bahagia. Namun jika Sang Pencipta punya rencana lain, misalnya aku tidak dapat bersama engkau, kasihku, aku ingin ada sayap yang akan melindungiku. Sayap yang memberikan kehangatan, kelembutan, dan kasih sayang di sisa hidupku hingga ajal memanggil. Bapak dari mana, Pak? Jamis. Bapak namanya siapa, Pak? Waya. Suhaya. Udah ada aja. Bapak punya KTP? Ada. Ya, kami administrasikan ya, Pak ya. Ibu Umi ada SIM segala loh di tas Bapak. Ada SIM. Karena Bapak tidak ada yang mengurus, keluarganya telah meninggalkan Bapak, maka untuk sementara ini Bapak tinggal di panti kami dulu ya Pak. Ya. Nanti kalau keluarganya mau membesuk atau menjemputnya, Bapak bisa kembali ke keluarganya lagi. Ya. Sekarang Bapak ke Wisma dengan Bapak Upah. Pengertian lansia atau lanjut usia secara umum adalah di mana fase menurunnya kemampuan akal dan fisik yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Jika kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan, maka pengertian lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Usia lanjut adalah sesuatu yang harus diterima sebagai bagian dari kenyataan dan fenomena biologis. Kehidupan itu akan diakhiri dengan proses penuaan yang berakhir dengan kematian. Secara ideal, kehidupan hari tua akan diisi dengan kenikmatan berikutnya, seperti berkumpul dan menghabiskan waktu bersama orang yang dicintai. Akan tetapi, kondisi terus berubah. Berbagai sebab dan alasan, maka hari tua terkadang menjadi sia-sia karena berbagai alasan. Negara tidak begitu saja membiarkan mereka hidup dengan sia-sia. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yakni untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan demi kesejahteraan sosial. Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Panti Sosial Tresna Werda Budi Dharma merupakan unit pelaksana teknis atau UPT yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Panti Sosial Tresna Werda Budi Dharma Bekasi berdiri pada tahun 1971, menempati area seluas 4.317 meter persegi. Keberadaan Panti Sosial Tresna Werda Budi Dharma diperuntukkan bagi tempat tinggal pelayanan. Maksud didirikannya PSTW Budi Dharma
untuk mendirikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia serta dapat dengan cepat merespon berbagai permasalahan-permasalahan sosial lanjut usia yang semakin kompleks, baik lanjut usia yang berasal dari keluarga mampu maupun dari keluarga yang tidak mampu. Panti PSTW ini mempunyai sarana dan prasarana yang sudah cukup lengkap ya, dimana didukung dengan wisma-wisma, asrama, kemudian juga ruang-ruang untuk aktivitas lansia, sehingga dengan wilayah yang cukup luas dan lansia juga cukup banyak, membuat lansia sini nyaman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Kemudian juga kami dari sisi lembaga dapat melaksanakan program-program dengan baik. Pada awalnya, PSTW Budi Dharma yang merupakan salah satu panti terbesar yang beralamatkan di Bekasi, Jawa Barat, hanya punya satu program pelayanan, yaitu program reguler yang diperuntukkan bagi lanjut usia yang tidak mampu dan terlantar. Namun menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, maka PSTW Budi Dharma terus melakukan perkembangan mengembangkan program alternatif lainnya untuk menjawab permasalahan tersebut. Program-program yang saat ini dikembangkan PSTW Budi Dharma Bekasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah sebagai berikut. Program reguler adalah program pokok Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana program ini menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa dipungut biaya, dan para lanjut usia ditempatkan di dalam asrama. Program reguler ini merupakan program layanan kami, yaitu diperuntukkan bagi lanjut usia terlantar yang miskin, terlantar, tidak punya keluarga, berusia di atas 60 tahun. Kemudian juga mereka datang ke sini, ada yang diantar polisi, diantar masyarakat, bisa juga hasil razia atau hasil dari kami ke lapangan. Program Jasa Layanan Mampu. Program ini menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi para lanjut usia yang berasal dari keluarga mampu, dalam arti mampu secara ekonomi, namun karena sesuatu hal mengalami ketelantaran perawatan dan pelayanan. Lanjut usia yang memanfaatkan pelayanan ini dikenakan biaya dan seperti halnya lanjut usia pada program reguler. Para klien ditempatkan dalam asrama. Pungutan biaya tersebut di samping untuk membiayai klien yang bersangkutan, juga diharapkan dapat mensubsidi klien tidak mampu yang berada pada program reguler. Ini kalau di kami namanya program layanan bagi lansia mampu. Kalau dulu namanya program subsidi silang ya, sekarang program layanan mampu. Nah ini diperuntukkan bagi lanjut usia yang mempunyai kemampuan ekonomi, tapi satu dan lain hal beliau tidak bisa berkumpul dengan keluarganya. Misalnya anak dan keluarganya sibuk bekerja, kemudian beliau juga di rumah sendirian sehingga keluarga menitipkan ke panti. Gitu. Nah mereka di sini bayar tiap bulan. Gitu. Jadi untuk layanan-layanannya sama dengan yang tadi di reguler, pengasramaan, makan, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, ada juga pelayanan kesehatan. Daycare Services, pelayanan harian lanjut usia. Program ini ditujukan pada lanjut usia dalam jangka waktu tertentu atau terbatas, dalam arti tidak menginap atau hanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang diminati. Program pelayanan ini dimaksudkan dapat membantu keluarga atau masyarakat yang karena sesuatu hal tidak dapat memberi perawatan dan pelayanan kepada lanjut usia dalam kurun waktu tertentu, terutama pada siang hari, sehingga dengan adanya program pelayanan ini, lanjut usia tidak mengalami ketelantaran. Bahkan sebaliknya, mereka dapat berinteraksi dengan lanjut usia lain dan dapat menyalurkan hobi serta kemampuannya dengan mengikuti berbagai kegiatan yang ada. Adapun biaya yang dipungut ditentukan berdasarkan kegiatan yang diikuti dan berdasarkan kesepakatan antara lembaga dengan para lanjut usia atau keluarga. Program Daycare Services ini diperuntukkan bagi lanjut usia yang masih aktif ya. Mereka datang ke sini seminggu 4 kali untuk mengikuti kegiatan yang dipilihnya. Di antaranya ada senam, ada keterampilan, ada pengajian, kemudian juga ada marawis, ada buat ekonomi kreatif. Nah ini mereka maksimal di sini 8 jam. Setelah itu mereka pulang. Nah, mereka datang ke sini, senamnya pun bermacam-macamnya, tiap minggu ganti sehingga tidak membosankan dan
malah anggotanya itu makin hari makin tambah banyak, sehingga dengan bertambah banyak anggota itu sendiri akhirnya menjadi suatu komunitas lanjut usia dalam daycare, menjadi komunitas lanjut usia. Dimana akhirnya mereka membentuk juga perkumpulan untuk mengadakan rekreasi, arisan ataupun kegiatan yang lainnya yang membuat si Mbah itu tambah nyaman. Home care atau pelayanan lanjut usia berbasiskan keluarga. Pelayanan pendampingan dan perawatan lanjut usia di rumah sangat tepat untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang masih berpegang budaya Timur sebagai wujud perhatian terhadap lanjut usia dengan mengutamakan peran masyarakat berbasis keluarga. Nah, kalau home care-nya itu kebetulan kan itu salah satu kegiatan ataupun program kita di sini, Pak ya. Itu lebih dominan kepada pekerjaannya lebih di domainnya pekerja sosial. Jadi kita lebih ke sana itu untuk proses pendampingan terhadap si lanjut usianya maupun keluarganya. Adapun bentuk kegiatannya itu adalah pemberian makanan tambahan, itu bertujuan untuk stimulus saja Pak, untuk rangsangan. Yang lebih kita tekankan itu bagaimana si keluarga itu bisa merawat dan mengasuh si lansianya itu dengan benar. Gitu. Jadi proses penekanannya itu ada di pendampingannya Pak. Gitu. Supaya tidak terjadi salah asuh dalam hal keperawatannya. Ya, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Mungkin kami sedikit nanya-nanya Pak. Ya, boleh. Ya. Kita duduk aja Pak. Ya. Dan Ibu juga jaga kondisinya. Tapi sebelumnya kami perlu ngobrol-ngobrol sedikit sama Ibu. Ada yang perlu kami tanya ini ya. Pelayanan lanjut usia di rumah atau home care sangat membantu lanjut usia yang mempunyai hambatan fisik, mental, dan sosial, termasuk memberikan dukungan dan pelayanan untuk hidup mandiri, hingga mengurangi beban baik dari anggota keluarga, teman, kerabat maupun tetangga yang membantu memenuhi kebutuhan lanjut usia. Selain itu, program home care sangat diperlukan dalam mendayagunakan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan lanjut usia secara utuh. Dalam hal ini, program home care diharapkan dapat membantu lanjut usia mendapatkan kenyamanan dan rasa aman serta diakui keberadaannya. Ya, Maya. Iya. Karena seumur-umur saya yang ngurusin Pak. Luar biasa ya. Sehat Pak? Ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Oh ini lututnya. Ya. Kadang sini. Tapi lainnya ada keluhannya kan? Air Alhamdulillah. jalan. Bapak kan alhamdulillah udah 100 lebih umurnya. Tapi alhamdulillah kan masih dikasih sehat. Ikut berkecimpung di kelurahan. Oh gitu? Kelurahan sini Jatiraden? Ketua RT. Dari tahun 3 tahun yang lalu. 32? Iya. Baru kemarin 3 saya tahun yang lalu berarti baru nggak ada yang mau ganti. Ya. sempat saya minta berhenti begini. Ya. Tidak melihat. Bukan saya tidak mau tugas. Ya. Tugas saya sampai mati. Kalau saya belum mati, saya... Trauma Center atau Pusat Penanganan Trauma Lanjut Usia. Program Trauma Center merupakan suatu pelayanan sosial yang memberikan perlindungan sosial kepada lanjut usia yang mengalami trauma, baik yang disebabkan oleh keluarga, pihak lain, atau karena disebabkan oleh bencana, dan selanjutnya dapat tinggal di panti. Penyelenggaraan konsultasi bagi lanjut usia dan keluarga. Program pelayanan konsultasi bagi lanjut usia dan keluarga, yaitu berupa konsultasi yang diberikan kepada keluarga yang mengalami permasalahan dengan lanjut usia.
Pelayanan lanjut usia atau lansia mengacu kepada terpenuhinya kebutuhan lansia, meliputi pelayanan pemenuhan kebutuhan fisik, bimbingan sosial, bimbingan fisik dan kesehatan, bimbingan psikososial, bimbingan mental, spiritual dan kerohanian, bimbingan keterampilan, bimbingan rekreasi dan hiburan, serta pemakaman. Pemanfaatan waktu luang merupakan suatu upaya untuk memberikan peluang dan kesempatan bagi lansia potensial untuk mengisi waktu luangnya dengan berbagai kegiatan atau aktivitas yang positif, bermakna, dan produktif bagi dirinya maupun orang lain. Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan harus sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang mereka miliki. Sumber daya manusia atau SDM yang berada di PST Budi Dharma ini seluruhnya berjumlah 60 orang yang terdiri dari tenaga kontrak dan PNS. Nah, PNS ini ada 47 orang yang terdiri dari pejabat struktural 3 orang, pejabat fungsional umum, fungsional tertentu, diantaranya ada dokter, perawat, penyuluh. Ini minumnya, Mak. Minumnya, taruh sini saya. Minum, pelan-pelan ya. Duduknya santai. Nama saya Maria Widyasuti. Saya bekerja di panti ini dari tahun 2004. Saya aktivitasnya itu pagi itu habis sholat subuh 4:30 saya naik ke atas memandikan klien rawat inap yang di atas. Itu 5 orang bersama Bu Siti. Di bawah itu saya full sendiri. Nah, di bawah itu sendiri 5 orang juga. Setelah mandiin, saya bersihin, saya cuciin. Habis dimandiin, udah cuci bersih, saya ambil makan di dapur. Habis makan di dapur, saya anterin, saya bagiin. Dan kalau mau ambil makan di dapur, kita bokin ke nasinya di dapur, lalu ke rawat inap, lalu kita sapa. Karena kan Mbah itu kayak anak kecil gitu, kok nggak datang-datang makanannya, kok mana Bu Maria, kok nggak ngasih makan, selalu kita sapa, Mas Sumina, Makayem, ayo makan, bangun-bangun Mbah gitu. Oh iya, makasih ya Bu, saya sendirian. Awas kena itu, angkat kaki. Makan siang ya Mbak? Mbak Suti, makan ya, nih Mbak. Airnya kosong ya, isi dulu ya. Airnya diisi dulu, biar Mak minum. Mau minum nggak? Coba sedikit lagi. Iya. Makanya kalau makan disuapin, kalau nggak disuapin nggak bisa. Ini makannya sayur asem sama kacang panjang. Coba sayang, dulu enak nggak? Enak nggak sayang? Si mungil, gimana jogetnya? Tintang, bret, tingtung, bret. Ya, tangannya 2, lenggol,